الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Ya, jazakillah khairan buat Budin atas pembacaan kalam ilahi. Semoga baik yang membaca maupun yang menyimak sama-sama diberikan pahala sekaligus dilembutkan hatinya untuk menerima segala yang dibahas oleh Ustazah. Alhamdulillah ini Ustazah juga sudah hadir. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustazah? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Iya, salam kenal nih Ustazah, nama saya Mira. Saya sebelum nanti Ustazah mulai dengan materi, saya bacakan dulu ya profil Ustazah supaya lebih kenal dengan Ustazah. Halo? Jelaskan ya? Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Saya bacakan dulu sedikit profil dari Ustazah Nur Hamidah. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru sekali untuk mengikuti kajian dengan Ustazah Hamidah, banyak di YouTube kalau klik nama Ustazah Nur Hamidah, insya Allah keluar tuh banyak tuh materi-materi yang dibahas sama Ustazah Nur Hamidah gitu. Jadi teman-teman bisa nanti silakan menyimak YouTube yang dengan kata kunci Ustazah Nur Hamidah. Baik, Ustazah kelahiran dari Jakarta, asalnya dari Jakarta Timur di Keramat Jati ya Ustazah. Saya orang Taman Mini Ustazah. Oh ya, kalau kenal daerah-daerah Dukuh sama situ. Keramat Jati.
Iya, Masya Allah. Eh, pendidikan Ustazah yaitu S1 di Al-Azhar Uni Kairo, kemudian S2-nya namanya Ustazah Nur Hamidah LC MAG. LC itu dari itu ya Uni Kaironya, kemudian MAG-nya S2 di AIN, kemudian sekarang sedang menempuh S3 di IIQ Jakarta. Aktivitasnya yaitu dari 2000 sampai sekarang dosen di STAI Al-Quduah Depok. Kemudian dari 2015 sampai sekarang menjadi konsultan di Syariah Konsultan Center Indonesia. Dari tahun 1997 sampai sekarang menjadi narasumber keislaman di Majelis Taklim dan Perkantoran. Kemudian dari 2005 sampai sekarang aktif di Departemen Dakwah PP Salimah. Karya-karya beliau tahun 2007 Ustazah mengeluarkan buku yaitu Tafsir Tematik Surat Yasin. Kemudian tahun 2010 mengeluarkan buku yang berjudul Zikir dan Doa dalam Al-Quran. Kemudian tahun 2015 mengeluarkan buku tafsir Surat An-Nisa, dan yang terbaru yaitu tahun 2021 mengeluarkan buku 1001 Kisah Cahaya Bumi Anbiya. Ini menarik sekali Ustazah. Masya Allah. Kemudian Ustazah menikah dikarunia 3 anak dan suami beliau bernama Muhammad Dodi Bintoro, sarjana ekonomi. Baik, daripada kita lama-lama nanti memakan waktu yang ada untuk menyimak materi dari Ustazah, maka saya persilahkan Ustazah untuk membahas materi kita kali ini, yaitu masuk surga bersama keluarga. Silakan Ustazah. Jazakillah khair. Mbak Mira, saya izin bisa share screen ya? Boleh, silakan. Mbak Fira, tolong Ustazah dijadiin host ya? Co-host. Iya, co-host aja. Iya, jadi co-host. Punten. Udah bisa share screen kok. Oh iya, boleh bisa ya. Oke. Oh ya, sekarang udah, alhamdulillah. Jazakillah khair. Udah nampak ya? Sudah Ustazah. Sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga teman-teman semua selalu diberikan perlindungan dari Allah dengan perlindungan yang paripurna, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berbagai macam limpahan rahmat dan keberkahan ya, sehingga hari-hari yang kita lalui semuanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala illa kutiba lana amalun sholih. Jadi anggap ditulis sebagai amal soleh. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena pada hakikatnya kita berkumpul dalam majelis virtual ini walaupun lintas benua ya, tapi alhamdulillah dimudahkan dengan teknologi kita bisa bertemu, bersilaturahim. Ini adalah wujud dari kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah mewarisi kebaikan majelis ilmu, alhamdulillah kita bertemu dalam majelis ilmu. Karena Rasulullah mewarisi majelis silaturahim, alhamdulillah kita pun bertemu dalam majelis silaturahim walaupun secara virtual. Semoga apa yang kita habiskan di sore hari ini menjadi bagian dari wujud cintanya kita kepada Rasulullah SAW, dan ini disaksikan oleh Allah bahwa kita adalah min ummati Rasulillah, umatnya Rasulullah yang
mempersiapkan diri dan memantaskan diri untuk bertemu bersama dengan nanti Rasulullah SAW di surga yang tertinggi, itu surga Firdausul A'la. Ya amin ya rabbal alamin. Apalagi judul kita hari ini, kita menginginkan agar sekeluarga kita bisa masuk ke dalam surga. Dan sekeluarga ini tidak hanya berkaitan dengan orang yang terdekat, ya misalnya sekedar suami, istri, ataupun anak-anak kita, tapi sekeluarga saya coba lebih luas pemahamannya adalah ya bagaimana kita berharap ya dengan momen ilmu yang akan kita bahas hari ini, kita akan punya visi dan misi Rioni Akbar ya nanti di surga dengan kerabat kita yang kita bertemu maupun kerabat yang belum pernah bertemu tapi punya garis nasab darah dengan kita ya, ke atas, ke samping dan ke bawah juga bisa jadi ya Rioni Akbar dengan komunitas-komunitas teman-teman yang selama hidup di dunia kita pernah bertemu bersama-sama dalam berbuat baik, bersama-sama menjadi saksi bahwa ya kita di dunia ini memberikan kebaikan dan juga menebar kebaikan buat semua orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita. Inilah kita akan mencoba untuk mempersiapkan diri untuk Rioni Akbar, baik dengan kerabat maupun dengan komunitas. Ya bismillah, untuk materi udah saya titip ke Mbak Dina ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan kita untuk memahaminya secara efektif aja ya dengan slide-slide. Ya nanti teman-teman bisa mengembangkan dengan file yang sudah saya kirim ke Mbak Dina. Ya. Pada hakikatnya antara surga dan keluarga yang kita bina di dunia ini semua harus kita pahami dari awal hingga akhir, berawal dari kisah ini. Nah, jadi sepenggal kisah yang menjadi suratan takdir kita ya sebagai manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa awal mulanya bukankah nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Ibunda Hawa sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah sudah menjadi sebuah keluarga pasangan yang bahagia, ini kan di surga, bukan di bumi, tapi di surga. Itulah yang ada di dalam surat Al-A'raf misalnya. Al-Baqarah ada, Al-A'raf juga ada. Ya ketika Allah menyebutkan kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ayo tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga. Berarti keluarga pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, tercipta Nabi Adam dan Ibunda Hawa yaitu di surga. Dan surganya nggak tanggung-tanggung, itu surga Firdausul A'la. Surga Firdaus yang tertinggi. Itulah kampung halaman kita. Dan singkat cerita dengan peristiwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, nah yang sekarang kita tinggal ini, mau yang di benua Eropa, yang di benua Afrika, di benua Asia, ya pada hakikatnya kan semua adalah satu tempat yang bernama bumi. Di manakah bumi sekarang kita tempati? Allah berfirman ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Di manakah TKP bumi ini yang sekarang kita tempati? Bumi ini nggak jauh dari surga, nggak jauh dari neraka. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ketika diminta untuk turun, di manakah bumi itu? Fiha tahyauna. Di bumi ini kalian hidup, wa fiha tamutuna. Di bumi ini juga manusia akan mati, wa minha tukhrajun. Dan dari bumi ini juga kalian akan dibangkitkan. Berarti bumi hanya satu titik di luasnya padang mahsyar. Dan yang namanya padang mahsyar nanti proses perjalanan menuju ke surga. Di padang mahsyar ini jadi luasnya padang mahsyar, bumi itu cuma satu titik. Dan di bawah padang mahsyar perbatasannya dengan surga ya yaitu terlihat dengan jembatan As-Sirat, kan di bawahnya adalah api neraka. Berarti bumi sedekat dengan neraka, sedekat juga dengan surga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ketika kita di bumi, jangan lupa daratan, lupa lautan, ya, bahwa kamu itu ketika di bumi nggak selamanya. Kamu harus kembali ke kampung halaman kamu yang bernama surga. Gimana caranya? Mau tidak mau, ya nanti suatu saat dengan kiamat. Jadi kiamat ini keniscayaan. Kenapa kiamat keniscayaan? Karena dengan kiamat akan hancurlah bumi, ya, yang menjadi tempat fana, tempat yang sementara manusia tinggal. Karena manusia hanya singgah di bumi, dia akan diminta oleh Allah kembali ke kampung halaman. Saat ditiup sangkakala yang pertama, hancurlah bumi dengan segala isinya. Begitu tiupan yang kedua, itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Padang mahsyar. Dimulailah di sini bahwa kenapa kita harus punya visi dan misi masuk surga sekeluarga. Rioni akbar di surga. Karena nanti akan banyak data-data yang ada di Al-Quran maupun di hadis. Pada saat dibangkitkan di hari kiamat, kan semua kepingin masuk ke dalam surga. Pertama yang harus dilalui untuk masuk ke dalam surga, yaitu surga yang paling rendah dulu, yaitu surga Aden. Surga Aden adalah surga yang paling rendah. Ya, saya tulis di sini adalah lobi surga. Ternyata rekan-rekan sekalian, ya, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang akan memasuki lobi surga, yaitu surga Aden, pintu surga nggak terbuka, kecuali mereka orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Berarti para jombloan dan jomblowati, maaf, nggak bisa masuk ke dalam surga. Karena pintu surga hanya terbuka bagi orang-orang beriman yang sudah menemukan pasangannya. Karena dari awal surga itu ditempati oleh nenek moyangnya manusia, Nabi Adam bersama dengan istrinya, nggak ngejomblo. Mau tidak mau, ketika nanti manusia mau balik ke kampung halaman, pintu surga yang perdana, yaitu surga Aden, juga hanya terbuka bagi mereka yang sudah menemukan pasangannya. Itu ada dalam surat Az-Zukhruf, surat 43, ya, di ayat yang ke-70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Allah meminta kepada orang beriman, udkhulul jannata, ayo orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam surga, antum, kalian semua, wa azwajukum. Nggak boleh sendirian, tapi bersama dengan pasangan kalian. Jika dia adalah mukmin laki-laki, dia akan diminta untuk bersama dengan istrinya. Kalau dia adalah mukminah seorang perempuan, dia akan diminta masuk surga bersama dengan suaminya. Toh barun, kalian akan digembirakan. Surat Az-Zukhruf ayat ke-70. Nah, gimana caranya agar ketika dia masuk ke dalam surga, udah ketemu dengan pasangan? Proses bertemu dengan pasangan dimulai dari di sini, yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar, begitu tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia dibangkitkan, berarti kan manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu kan dibangkitkan, ketemu. Ya, kalau digambarkan dalam surat Abasa, apa yang terjadi di padang mahsyar? Yauma yafirul mar'u min akhi, ya, fa idza ja'atis shakhah, pada saat tiupan sangkakala yang kedua, ya, dilakukan oleh malaikat Israfil, kamu akan lihat kalang kabut semua, ya, yauma yafirul mar'u min akhi, semua orang akan ditinggalkan oleh saudaranya, wa ummihi wa abihi, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh bapaknya, wa sahibatihi wa bani, ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ya, kullum ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Awalnya di padang pasar itu semuanya kalang kabut, saling meninggalkan, egois. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan ketika mereka orang-orang yang beriman di padang mahsyar ini, ketika akan masuk ke dalam surga,
mau tidak mau ketika akan dibangkitkan menuju perjalanan ke surga, mereka harus ketemu dengan pasangannya. Gimana cara ketemu dengan pasangannya? Padahal kalang kabut, kita aja kalau lagi kerumunan, susah nyari pasangan kita. Apalagi di padang mahsyar, kerumunan yang amat sangat dahsyat. Mudah bagi Allah, asalkan satu, dia orang beriman. Ya, dan dia memang sudah dipersiapkan diri, memantaskan diri masuk ke dalam surga. Di padang mahsyar ini akan dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya melalui dua opsi. Opsi ini tergantung kita. Opsi yang pertama apa? Dia akan dipertemukan oleh Allah di padang mahsyar dengan jodohnya melalui proses CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Siapa yang dipertemukan dengan CLBK-nya, cinta lama bersemi kembali? Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW berfirman untuk memberikan nominasi agar yang ketemu dengan CLBK-nya. Ya, cinta lama bersemi kembali, yaitu orang-orang yang beriman, para suami-suami akan mudah dipertemukan dengan istri-istrinya ketika mereka memang waktu ini menjadikan rumah tangga sebagai ibadah yang paling panjang. Siap dengan ketahanan rumah tangga, ada sabar dan ada syukur. Pokoknya rumah tangga ini adalah proses ibadah yang paling panjang. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paling lama berapa menit sih? Puasa diawali dengan sahur di waktu fajar, kan diakhiri dengan berbuka di waktu maghrib. Paling lama berapa jam sih? Tapi ketika orang-orang beriman yang menjadikan rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang, selamanya dia akan menjadikan Allah. Pada saat itulah Allah akan mudah mempertemukan dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW dengan firman Allah. Ainal muttahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku. Begitu Allah sudah menginstruksikan seperti ini, gampang, ting, langsung ya suami-suami ketemu dengan istrinya. Ya akan akrab dipanggil oleh suami-suaminya, istri-istrinya tergantung ya dengan panggilan-panggilan yang mereka sudah biasa dengar di dunia. Mudah langsung dipertemukan. Mana orang-orang yang dulu waktu di dunia saling mencintai karena aku. Nah, itulah berarti apa sekarang kita ketika melayani suami, mencintai suami pada hakikatnya adalah bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukanlah dengan CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Tapi kan ada kalanya dia orang beriman, laki-laki, tapi maaf sampai meninggal belum ketemu jodohnya. Atau dia seorang perempuan muslimah, solihah, tapi begitu meninggal juga nggak ketemu dalam kondisi yang masih gadis, ya belum pernah menikah. Apakah kemudian nanti dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar dia akan menjadi jomblo dan jomblowati? Ya enggak lah. Ya masa nggak mendapatkan surga dunia, nggak dapat juga surga di akhirat. Ya dia akan dipertemukan oleh Allah juga dengan jodohnya. Atau bisa jadi ada sebuah rumah tangga yang bercerai. Yang namanya bercerai pasti deh ada pelaku, ada korban. Entah suaminya yang menceraikan suaminya sebagai pelaku, entah suaminya terpaksa menceraikan padahal suaminya adalah korban. Ya, karena istrinya menjadi para pelakor-pelakor. Kan artinya perceraian itu konflik rumah tangga pasti Allah tahu mana yang korban, mana yang pelaku. Mau suami apa istri pasti ada korban dan pelaku. Jangan tanya para pelaku. Kalau para pelaku mah dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi keretakan dalam rumah tangga yang akhirnya ada korban. Dan jika korban itu adalah orang beriman, menjadikan kezaliman suami atau kezaliman istri, ya ini adalah proses kesabaran untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam surga. Nggak akan dibiarkan oleh Allah, udahlah jatuh dari tangga, ketiban tangga. Nggak akan. Pasti
kebaikan-kebaikan, kesabaran-kesabaran yang dia lakukan waktu di dunia, ya, dan dia akan masuk ke dalam surga, nggak dibiarkan juga oleh Allah menjadi jomblo dan jomblowati. Lalu gimana caranya dia bertemu dengan pasangannya di padang mahsyar? Dengan opsi yang kedua, yaitu dengan opsi cinlok. Apa itu cinlok? Cinta lokasi. Di padang mahsyar ini kita bertemu. Gimana caranya ketemu dengan pasangannya di padang mahsyar? Ya pasti kan ada satu upaya proses dari Allah Subhanahu wa taala untuk ta'arufan. Ketemu lalu nanti saling ta'arufan dan saling jatuh cinta di padang mahsyar untuk persiapan menuju ke surga. Dan proses perjodohan cinlok, cinta lokasi di padang mahsyar, dalam hadisnya Rasulullah SAW itu melalui proses nominasi 7 golongan yang disiapkan oleh Allah di padang mahsyar untuk masuk ke dalam surga. Nah, yang menjadi 7 golongan ini bisa jadi mereka diantaranya adalah orang-orang yang beriman yang jombloan atau jomblowati, pengen masuk ke dalam surga, belum punya pasangan waktu di dunia, maka di padang mahsyar akan dipertemukan dengan nominator 7 golongan. Siapa itu? Yang pertama kan al-imam al-adil, imam yang adil. Ya, pemimpin-pemimpin yang adil, bisa jadi kan di antaranya ada yang jombloan dan jombloan-jombloan. Ya, maka dia akan disiapkan oleh Allah masuk nominator untuk ta'arufan cinta lokasi. Siapa lagi misalnya? Laki-laki yang menahan diri dari berzina. Atau mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Ya, mereka yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Mereka yang hatinya terpaut ya dengan masjid, terikat dengan masjid, atau mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang ketujuh kan mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, cinta dan benci karena Allah. Nah, 7 golongan ini nominator-nominator yang disiapkan oleh Allah di padang mahsyar untuk masuk ke dalam surga, yang bisa jadi di antara mereka adalah para jombloan dan jomblowati. Di saat itulah mereka akan dipertemukan dengan cinlok, cinta lokasi. Di padang mahsyar ini kita bertemu. Akhirnya apa? Alhamdulillah nih, ya, para orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga udah ketemu pasangannya. Kemudian mereka akan melalui proses yang berikutnya. Hisab, mizan, dan yang terakhir adalah jembatan as-sirat. Jembatan as-sirat ini akan menjadi ikatan terakhir selamat atau tidak selamatnya dia, ya, menuju ke dalam surga. Sebab ya jembatan as-sirat dijaga oleh 2 amal. Amal pertama, amal amanah. Orang-orang yang tidak amanah, suami-suami yang tidak amanah dengan istrinya, istri-istri yang tidak amanah menunaikan kewajiban kepada suaminya, ibu-ibu yang tidak amanah mendidik anak-anaknya, para businessman, businesswoman yang tidak amanah dalam bisnisnya. Pokoknya mereka yang tidak amanah, ngeri, walaupun dia punya pahala sholat, pahala zakat, tapi kalau gara-gara interaksi waktu sesama di dunia, ya, dengan sesama manusia, itu dia ada sangkutan-sangkutan amanah yang belum ditunaikan, bisa nggak jadi masuk ke dalam surga. Ya, dia akan nyangkut di atas tiang di jembatan as-sirat. Nama tiangnya adalah al-a'raf, karena dia dijaga oleh pahala yang pertama, ya, amal amanah. Nah, yang di sebelah kiri dijaga oleh amal silaturahim. Biasanya nih kalau tidak amanah akan menjadi terputusnya silaturahim. Gara-gara 2 amal ini orang bisa bangkrut karena pahala sholat, pahala zakat nggak ngefek, harus diganti dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Di akhirat, di jembatan as-sirat nggak ada emas, nggak ada perak, mau tidak mau dibayarkan dengan pahala dan ditransfer dengan dosa ketika pahalanya sudah habis. Ya, berarti apa? Hati-hati. Jangan sampai ketika kita sudah siap dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dengan ibadah-ibadah ritual kita, tapi kita tidak berhati-hati ketika interaksi dengan manusia.
tidak amanah, memutuskan silaturahim, akan terjadilah kebangkrutan nanti di jembatan As-Sirat. Nah, kita berpikir insya Allah semua kita alhamdulillah selamat, ya, tidak ada sangkutan-sangkutan yang menuntut kita nanti di jembatan As-Sirat. Alhamdulillah, ya, semua akan masuk ke dalam surga, yaitu di lobi surga. Di lobi surga ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh kamu jangan masuk surga sendirian. Surat Ar-Ra'd surat 13 dari mulai ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kalau Jannatu Aden, surga Aden, nanti akan diminta oleh Allah momen untuk rioni akbar. Karena akan dimasuki man sholaha min abaihim. Allah minta, ayo kamu berkumpul, mana bapak-bapakmu, mana suamimu, dan mana anak keturunan kamu. Yaitu diminta untuk rioni akbar di surga. Kita akan mengabsen nenek moyang kita ke atas. Kita akan mengabsen pasangan kita. Kita akan mengabsen anak-anak kita. Alhamdulillah ketika kita sudah bertemu waktu di dunia sebagai kerabat, dan di surga pun kita bertemu juga sebagai kerabat masuk surga sekeluarga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala enggak sekedar menyuruh kamu hanya masuk lobi surga. Tempat kamu tuh di surga Firdaus. Berarti apa? Kamu harus mempersiapkan diri dengan amal-amal unggulan untuk bisa naik ke surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bisa jadi nih, ketika di lobi surga ngumpul semua karib kerabat, bapaknya, suami, dan anak-anaknya. Tapi menuju ke surga Firdaus kan tergantung amalan personal. Anggaplah misalnya, ya, di antara kita ada yang dipantaskan oleh Allah masuk ke dalam surga Firdaus, diminta oleh Allah naiklah dengan amalan Quran misalnya, naiklah. Ya, ketika dia sampai di titik puncak surga yang tertinggi, itu surga Firdaus, dalam surat At-Tur surat 52 di ayat yang ke-21, ternyata apa? Allah tidak membiarkan para keluarga ketika mereka berlomba-lomba masuk ke dalam surga yang tertinggi, lalu meninggalkan karib kerabatnya, meninggalkan anak keturunannya. Allah pun minta, ya, diberikan kesempatan siapapun yang mencapai puncak surga yang tertinggi. Mereka diperbolehkan memboyong kembali anak keturunannya, keluarganya, seperti mengambil bawang gitu kan, yang tinggal ya, begitu ditarik atasnya itu bisa kebawa sampai akar-akarnya. Sebab karena hubungan silaturahim. Nah, dari sinilah rekan-rekan sekalian, berarti ketika kita tahu perjalanan hidup kita dari sejak, ya, kalau yang teman-teman sudah menikah, berarti dari sejak kemarin melakukan pernikahan, bahwa pernikahan ini menjadi keluarga ini nggak sekedar sakinah mawaddah warahmah di dunia, tapi kita akan menjadikan rumah tangga sebagai ibadah yang paling panjang, sebagai bekal proses untuk mempersiapkan kartu akses masuk surga rioni akbar sekeluarga, dan mempersiapkan diri untuk saling tarik-menarik sampai puncak surga yang tertinggi. Nah, apa yang tadi saya jelaskan, ya, ini sudah saya sebutkan hadis-hadisnya dan juga ayat-ayatnya. Ya, misalnya kayak tadi dalam surat Al-A'raf, yang gantungan yang membuat orang itu tersangkut, ya, di dalam surat Al-A'raf namanya adalah Al-A'raf, tiang gantungan yang menyebabkan orang-orang bisa jadi bangkrut, nggak jadi masuk ke dalam surga ketika dia tidak lagi punya pahala yang membayar kezaliman-kezaliman atas amanah dan terputusnya silaturahim, mau tidak mau harus ditransfer dengan dosa-dosa korban, diberikan kepada para pelaku-pelaku yang tadinya tersangkut di jembatan As-Sirat, mau tidak mau akhirnya terjatuh ke dalam api neraka. Nah, ini ayat-ayatnya ya sudah saya sampaikan, ya, tentang proses perjalanan dari mulai padang mahsyar menuju jembatan As-Sirat sampai masuk ke lobi surga. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui peta roadmap perjalanan kita dalam berkeluarga di dunia ini, ayo, ya,
kita berarti harus mempersiapkan diri. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dari sejak pertama kali terbangunnya sebuah keluarga, yaitu diminta untuk memiliki puncak ketakwaan, yang semuanya dengan takwa inilah satu proses, satu prinsip yang bisa membuat kita bertahan dengan suka dan duka dalam rumah tangga, dan bisa memiliki visi dan misi sehidup sesurga, dan kita akan istiqomah menjadikan rumah tangga sebagai ibadah yang paling panjang. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat pertama. Dari awal surat An-Nisa, berarti kan ayat ini ditujukan khususnya untuk para perempuan. Karena kokohnya sebuah keluarga tergantung perempuannya. Hancurnya sebuah keluarga tergantung perempuannya. Itu kokoh tergantung kualitas perempuan. Hancur dan binasanya satu negeri juga tergantung bagaimana kualitas perempuan. Allah titipkan agar kualitas keluarga, kualitas tatanan masyarakat dengan ayat yang dipilih oleh Allah dalam surat An-Nisa di ayat yang pertama, ya, untuk kita. Apa itu? Perintah Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai para manusia, kalian harus bertakwa kepada Allah. Dimulai takwanya ini takwa secara personal, berarti waktu kamu menjadi seorang gadis atau menjadi seorang perjaka belum berumah tangga. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ya, lalu bisa jadi nih, setelah Allah ciptakan para pasangannya menjadi suami istri, bertemu dalam mahligai rumah tangga, dan Allah minta juga bertakwa. Wattaqullah, berarti takwa kamu harus meningkat. Tidak hanya dalam kehidupan personal kamu, tapi harus meningkat ketika kamu menjadi sebuah keluarga. Ya, pasangan suami istri. Apalagi nanti wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dengan pernikahan ini kan akan menjadikan kamu punya keturunan, banyak laki-laki dan banyak perempuan. Jadi kerabat. Jadi kerabat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, ya, dan juga peliharalah silaturahim. Innahu kana alikum raqiba, dan Allah benar-benar mengawasi loh apa yang kalian lakukan. Nah, mau tidak mau, kunci untuk mempersiapkan kartu akses kita bisa reuni akbar sekeluarga, kita harus memiliki takwa. Apa itu takwa? Takwa dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, takwa itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kalau kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, istri dan ibu yang sukses adalah mereka yang memboyong anak-anak dan suaminya masuk ke dalam surga. Kalau kita adalah sebagai seorang suami, seorang ayah, maka suami dan ayah yang sukses, mereka yang memboyong istri dan anak-anaknya juga masuk ke dalam surga. Itulah yang namanya takwa. Dengan demikian, yang namanya orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, mereka akan punya kesepakatan di dunia kita hidup sebagai keluarga yang bertakwa, nanti di akhirat kita pun akan menjadi keluarga yang dihadiahkan oleh Allah dengan takwa untuk masuk ke dalam surga. Sehidup sesurga. Dan otomatis ketika hidup di dunia ini, kita akan menjadikan bahwa rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang, cuma 2, sabar atau syukur. Kan begitu. Nah, untuk itulah berarti kalau kita sudah mempersiapkan mental dan visi dan misi yang sama ya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, ya, dan kita berharap saatnya lah kita akan mencoba untuk mempersiapkan diri, memantaskan diri, reuni akbar, reuni keluarga besar, masuk surga sekeluarga. Apa yang bekal-bekal yang perlu disiapkan ya ketika kita akan menjadikan keluarga besar kita, inilah nanti keluarga yang akan reuni akbar juga ketika di surga. Ya, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, mau tidak mau harus punya fondasi,
takwa itu ketika menahan diri, menjaga diri dari dan keluarga dari api neraka, kan harus ada realnya. Karena untuk menuju ke surga bukan perjalanan yang nyaman aja, pasti ada aral dan melintang, pasti ada cobaan. Gimana caranya kita mempersiapkan mental kita ketika menghadapi banyak cobaan, ya, dengan hidup bersama dengan keluarga yang punya kekurangan dan kelebihan, tapi harus tetap membuat kita jadi sukses, memboyong mereka masuk ke dalam surga. Kita akan belajar dari surat 64 itu surat At-Taghabun di ayat yang ke-14. Juga kita akan belajar nih, jangan sampai ya Allah, malaikat aja mendoakan agar kita bersama dengan ke atas, ke samping, dan ke bawah kerabat kita itu masuk ke dalam surga. Jangan sampai malaikat aja mendoakan kita, kok kita yang didoain malah tidak memantaskan diri, malah mengkhianati, menodai doanya para malaikat. Bahkan malaikat yang disebut dalam surat Ghafir itu malaikat nggak tanggung-tanggung, malaikat di ring pertama. Karena malaikat ini adalah malaikat yang ada di arsy-Nya Allah. Jadi ayat yang ke-7 itu Allah berfirman, walladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang memikul ars, yang ada di sekeliling ars. Berarti kan malaikat-malaikat yang mulia yang ada di arsy-Nya Allah. Tugas mereka bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka punya tugas tambahan, yaitu apa? Mendoakan orang-orang yang di bumi. Dengan apa doanya? Di ayat ke-7 doanya biar diampuni dosanya. Di ayat ke-8 yang menjadi bab kita ini, mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan cuma yang bertaubat aja mereka yang diampuni dan diselamatkan dari api neraka. Tapi di ayat ke-8, mereka itu kan punya bapak-bapak, punya suami, punya istri, punya anak-anak. Apa kata malaikat? Wa adkhilhum, masukkan juga dong dari kerabatnya yang solih untuk masuk dalam surga bersama mereka. Dari bapak-bapaknya, dari suaminya, dan anak-anaknya. Malaikat aja ngedoain kita seperti ini. Jangan sampai kita yang didoain kebangetan, nggak menyesuaikan seperti doanya malaikat dalam visi dan misi kita dalam rumah tangga. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh kita ketika kepingin mempersiapkan untuk reuni akbar. Juga nih, dalam surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-23-25, modal untuk bisa reuni akbar bersama dengan keluarga, ya, di antaranya menjaga silsilah. Menjaga silsilah, siapa anaknya siapa, bin atau bintinya, siapa saudara mahramnya, siapa saudara yang bukan mahram, ya, siapa kakek neneknya, anak keturunannya, itu silsilah harus dijaga. Jangan diputus. Juga ketika bersilaturahim, menjaga hubungan kasih sayang dalam kekerabatan, itu harus modal kesabaran. Berarti harus menjaga silaturahim. Kita akan belajar nanti dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 25. Dan jangan lupa, ya, kita harus punya kebaikan lebih yang akan menjadikan royalti pahala, ya, yaitu apa? Ya, ada keteladanan yang kita warisi. Karena orang-orang yang akan menambah pahala jariah setelah kita meninggal, ya, mereka adalah orang-orang yang melanjutkan keteladanan kebaikan yang diwarisi oleh kita. Umur kita udah nggak ada, tapi anak keturunan kita tetap mengenang bukan sekedar nama, tapi mengenang ada kebaikan-kebaikan, ada keteladanan-keteladanan yang diwarisi, yang dilanjut oleh anak keturunan. Ini nanti akan menjadi modal untuk saling tarik-menarik sampai ke surga yang tertinggi. Ayo, ya, kita akan bahas secara detail, ya, terutama di 2 poin, yaitu ketika kita menjadikan rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang, jangan sampai batal ibadah rumah tangga kita, malah kita bangkrut nanti di akhirat, nggak menjadikan rumah tangga sebagai bekal masuk ke dalam surga, tapi malah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang naudzubillah min dzalik, dia akan menggugat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di di jembatan As-Sirat, itu akan terjadi kebangkrutan, saling menuntut atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Nah, jangan sampai
Yang menuntut nanti di jembatan As-Sirat bukan orang lain, tapi yang menuntut adalah orang yang terdekat dengan kita. Mereka yang terbiasa berinteraksi dengan kita. Kalau orang lain mah jarang ketemu, paling mereka taunya kita baik-baiknya aja. Ya, karena kita sering menjaga image, ya, menjaga kesabaran kita. Tapi belum tentu dengan orang-orang yang sering kita jumpai, yaitu apa, suami kita, anak-anak kita. Nah, kita nggak mau nanti di jembatan As-Sirat justru yang banyak menuntut kita, yang membuat kita bangkrut itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Pasangan kita dan juga anak-anak kita. Ini dalam surat At-Taghabun, Allah memberikan bekal. Jangan sampai nanti saling gugat-menggugat di dalam kehidupan keluarga kamu. Kezaliman yang kamu lakukan nggak segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan di dunia. Karena kalau di dunia nggak selesai, ngeri. Ya, nanti di jembatan As-Sirat, jangan sampai istri-istri menghalangi suami. Ya Allah, jangan engkau masukkan suamiku ke dalam surga. Kenapa? Karena dulu dia sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak menunaikan amanahnya sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, tidak menafkahi dengan baik, tidak menafkahi secara materi ataupun non-materi dengan baik. Nah, ini bisa yang menggugat adalah istrinya. Atau jangan sampai kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, justru yang menggugat suami dan anak-anak kita. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Dia sebagai istri yang durhaka. Dia sebagai ibu yang tidak mengurus anak-anaknya, tidak mendidik anak-anaknya. Nah, ini kan kita takut. Jangan sampai, aduh, kita udah coba berpenampilan solihah di depan orang, menjaga karakter kita, menjaga image kita, ternyata yang menggugat kita adalah orang yang terdekat karena mereka yang melihat keseharian kita. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14, Allah menyuruh, ayo, kalau Anda sebagai suami, inilah bekal seorang suami. Kalau Anda sebagai seorang istri, inilah bekal sebagai seorang istri. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum. Bisa jadi Allah hadirkan di antara pasangan-pasangan kamu, berarti suami adalah istrinya, istri atau ada suaminya. Juga ya wa auladikum, anak-anak kamu. Ya, kalau kita sebagai orang tua bisa jadi anak-anak kita, kalau kita sebagai anak bisa jadi kan orang tua kita. Allah hadirkan sebagai apa? Aduwwul lakum, jadi musuh. Aduh, orang lain kayaknya aman-aman aja, ini kalau ketemu sama suami bawaannya mau ribut mulu. Kalau ketemu sama anak bawaannya mau ribut mulu, emosi mulu. Allah ingatkan, ya, jangan sampai kamu lupa dengan ayat ini. Ada kalanya pujian kamu bukan dari orang lain. Ujian kamu untuk masuk ke dalam surga justru dari orang yang terdekat, pasangan kamu dan anak-anak kamu sebagai musuh kamu. Dan Allah menyuruh kita jangan sampai jadi gagal. Maka fahdaruhum, waspadalah. Jangan sampai membuat kamu jadi gagal. Apa yang harus dilakukan agar kita tidak gagal dengan emosi, ya, berhadapan dengan mereka di dalam rumah-rumah kita? Ada 3. Pertama, wa in ta'fu. Kamu harus saling memaafkan. Kita punya stok memaafkan. Kenapa kita nggak mau memaafkan? Padahal Allah itu begitu luas memaafkan kita yang punya banyak dosa. Coba deh kalau rekan-rekan tidak disayang sama Allah, kalau Allah tuh tidak sayang sama kita, Allah tunjukkan kesalahan kita, dosa kita dengan aroma busuk, aduh, nggak ada orang yang mau deket sama kita karena bau busuk kita, karena dosa kita dari mulut kita, dari mata kita, dari tangan kita, dari kaki kita, yang akhirnya apa? Orang nggak mau deket sama kita. Tapi Allah sayang. Allah maafkan kesalahan kita, Allah tidak tunjukkan aib-aib kita, ya, Allah tidak tunjukkan dengan bau yang busuk, tidak Allah tunjukkan dengan koreng, ya, tapi berapa kesalahan kamu sadar itu salah, lalu kamu minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, Allah maafkan dan Allah tutup aib. Allah aja memperlakukan kita seperti itu, padahal kita sadar kita itu pendosa. Masa sih sama orang yang terdekat dengan kita, itu suami kita, itu anak-anak kita, itu orang tua kita, kok kamu susah banget memaafkan? Padahal kamu paling sering berinteraksi dengan mereka. Bisa jadi banyak gesekan di antara kamu.
Kalau ini nggak disegerakan untuk saling memaafkan, bisa nyangkut nanti kamu di akhirat. Maka Allah minta wa in ta'fu, saling memaafkan. Kemudian apa? Wa tasfahu, kamu musafaha, kamu saling rangkul. Nggak cuma maaf, yang rangkul ini kan bisa jadi jabat tangan, bisa jadi rangkul ini kan saling menguatkan, ya berpegang erat. Berarti ya saya menerjemahkan di sini, ya merangkul itu ada asah, semua orang punya kekurangan. Ayo diasah agar kekurangan jadi kelebihan. Ada asih, saling memberi. Nah, semua kita pasti deh banyak hal-hal yang bisa kita berikan. Ya, mereka punya kekurangan, tapi di balik kekurangan pasti punya kelebihan. Kita punya kekurangan, pasti kita juga punya kelebihan. Udah tutupi kekurangan, yang ada kelebihan yang kita berikan. Itulah pola saling mengasihi. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita saling mengasuh, ya, saling merawat, ya, karena inilah udah jadi suami istri, mau tidak mau, ya kita tinggal menerima ke segala kekurangan dan kelebihan. Kita akan hidup dengan kekurangan dan kelebihan suami kita. Kita akan hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan anak-anak kita yang Allah percaya bahwa Allah titipkan suami dan anak model apapun kepada kita, karena Allah percaya sama kita. Kamu adalah perempuan hebat, kamu perempuan tangguh yang kamu siap dengan mengasah, mengasih, dan mengasuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manusia punya usaha, tapi jangan lupa manusia harus menyerahkan diri kepada Allah, butuh bantuan Allah dengan wataghfiru. Banyak-banyak beristighfar. Walaupun mungkin yang nyebelin suami, tapi yang banyak istighfar istri. Walaupun aduh yang nyebelin masih anak, tapi yang banyak istighfar orang tuanya. Atau bisa jadi yang nyebelin orang tua, kok nggak berubah-berubah, makin tua makin jadi. Ya, tapi bisa jadi yang banyak beristighfar anak-anaknya. Karena Allah suka dengan istighfar suaminya, istighfar istrinya, istighfar anaknya, istighfar orang tuanya. Allah akan tutup aib keluarga yang lain. Karena Allah suka dengan istighfar di antara keluarga-keluarga mereka. Nah, Allah berikan seperti ini. Udah kamu wa in ta'fu, kamu maafkan, wa tasfahu, kamu saling menguatkan, wa taghfiru, kamu saling meminta ampun. Bisa jadi ini bagian dari bekal kamu, mengingatkan kamu kalau di dunia ini sudah menjadi sebuah keluarga, berarti kita akan realistis, ya, dengan keluarga yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menuju idealisme. Masuk surga sekeluarga, bisa dengan hidup dengan kesabaran, atau pilihan hidup dengan rasa syukur. Ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua, jangan lupa, surat Ar-Ra'd di ayat ke-25, kuncinya adalah silaturahim. Kamu jangan sampai memutuskan silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu pada hakikatnya bukan sekedar ketemu, bukan sekedar saling sapa, bukan sekedar saling berkunjung, tapi hakikat silaturahim adalah silatul bir. Ada kebaikan yang kita berikan kepada kerabat, ya, ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Itulah silaturahim. Buktinya apa? Ya, dalam surat Ar-Ra'd, surat 20 Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah menyebutkan kewajiban silaturahim pertama kali Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada Rasul, untuk Rasulullah keluar ketemu dengan pamannya, ketemu dengan kerabatnya, bukan sekedar ketemu, tapi saat bertemu, kualitas pertemuan itu berefek kebaikan atau tidak berefek kebaikan. Dan itulah dalam surat Asy-Syu'ara. Ketika Rasulullah sudah siap menjadi nabi, maka Rasulullah diminta oleh Allah, wa anzir, keluarlah kamu, berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Karena surat Asy-Syu'ara ini awal-awal surat yang diperintahkan oleh Allah diturunkan kepada Nabi. Surat pertama kan Al-Alaq, ya Iqra, Rasulullah SK menjadi nabi. Tapi Rasulullah kan belum siap jadi nabi. Reaksinya kan Rasulullah ketakutan. Maka turun yang berikutnya surat Al-Muzammil, surat Al-Muddathir. Itu kan awal-awal. Begitu Rasulullah siap jadi nabi, positive thinking kalau dia adalah Rasul, yang datang adalah makhluk yang baik, yaitu malaikat Jibril, dan sudah oke, siap
melanjutkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Berikutnya yang disuruh oleh Allah, apa sih yang akan disampaikan untuk manusia? Surat Asy-Syu'ara, wa andzir, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Berarti yang namanya silaturahim gak sekedar ketemu, tapi ada kepedulian yang kita lakukan untuk keluarga kita agar mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Diingatkan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, karena yang namanya silaturahim berarti pertemuan orang yang kita jumpai atau orang-orang yang bertemu dengan kita walaupun virtual ataupun secara offline, ketemu tatap muka, ya, dengan lisan ataupun dengan tulisan, pada hakikatnya kualitas pertemuan itu adalah memberikan makna, ya, mereka tidak ada yang masuk ke dalam api neraka. Karena silaturahim dikaitkan dengan takwa. Jangan sampai gara-gara silaturahim ketemu nih, menganggap silaturahim harus ketemu. Akhirnya apa? Begitu ketemu, ya, seperti arena tinju, jauh kangen, begitu ketemu berantem. Akhirnya malah terputus silaturahim dan berefek kezaliman. Untuk itulah, ya, rekan-rekan sekalian, hati-hati nih kalau sampai kategori memutuskan silaturahim. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, jembatan as-sirat akan menjadi proses pengadilan bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Mereka nyangkut di jembatan as-sirat di satu tiang yang bernama Al-A'raf. Nah, kita harus tahu apa sih yang menyebabkan terputus silaturahim? Nah, bisa jadi nih yang menyebabkan terputusnya silaturahim, contohnya yang sederhana, ya, misalnya perceraian. Perceraian halal, tapi jangan sampai perceraian yang halal, kenapa dimurkai sama Allah? Efek dari perceraian membuat kamu memutuskan silaturahim. Di antaranya memutuskan silaturahim, kamu putus silsilah nasab, kamu putus silsilah mahram, kamu putus silsilah kerabat. Contoh misalnya, ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, dia kan menjadi suami istri. Lalu ketika terjadi perceraian, boleh mengatakan mantan suami dan mantan istri. Silahkan. Ya, sudah tidak lagi punya hubungan sehingga disebut dengan mantan suami istri. Tapi jangan sampai perceraian menambahkan dosa dengan status mantan berlaku diberikan juga kepada mertua. Karena nggak ada mantan mertua. Selama-lamanya, ya, apapun yang terjadi, yang namanya hubungan mantu dengan mertua tidak ada mantan. Selamanya adalah mahram. Dia adalah mertua, mantan suami. Boleh begitu. Bukan mantan suami plus mantan mertua. Gak boleh. Apalagi kalau dari pernikahan perceraian ini ada anak. Repot kalau akhirnya diputus, menyebabkan bisa jadi hubungan, ya, tidak hanya hubungan yang tidak harmonis, tapi jangan sampai nanti memutuskan, ya, hubungan antara anak, ya, dengan ayahnya, ya, anak dengan keluarga dari ayahnya, dari kakek neneknya. Sampai kapanpun tidak ada mantan bapak dan anak, tidak ada mantan ibu dengan anak, tidak ada mantan kakek nenek dengan anak. Selamanya adalah dia hubungan kerabat, hubungan mahram. Ini salah satu yang perlu kita waspadai. Kenapa perceraian itu halal? Karena itu pilihan kamu. Tapi dengan perceraian, jangan sampai kamu melakukan kezaliman yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan menyebutkan mantan-mantan bagi orang-orang yang silsilah kerabatannya tidak bisa diputus, ya, dengan perceraian. Atau rebutan soal warisan. Ya, kalau rebutan soal warisan, Allah kan sudah menyebutkan yang namanya warisan berarti harta yang ditinggal wafat oleh si pemilik. Karena dia sudah meninggal, maka hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada pemilik asal, yaitu Allah.
Dan Allah yang paling berhak secara prerogatif untuk memberikan prosentase sesuai maunya Allah. Siapakah istri dapatnya sekian, anak perempuan dapatnya sekian, anak laki-laki dapat sekian. Prosentase ini sudah disebut oleh Allah. Dan jangan sampai akhirnya apa, prosentasenya tidak dibagi rata, tidak dibagi sesuai dengan warisan, tapi dibagi rata sesuai dengan keinginan. Membagi prosentase yang sudah ditetapkan oleh Allah, ini bagian dari dosa besar. Memutuskan silaturahim. Kenapa? Berarti kamu tidak mengakui yang namanya istri jatahnya sekian, yang namanya anak laki-laki dan perempuan jatahnya sekian. Apalagi nih, ada kalanya rebutan soal warisan berkaitan dengan masalah poligami yang dilakukan secara diam-diam. Poligaminya sah, ya, poligaminya sah, tapi bahaya, bisa menyebabkan nyangkut ya para keluarga ya di jembatan As-Sirat. Kenapa? Karena misalnya nih, seorang laki-laki menikah dengan istri yang terdata secara secara administrasi negara, ya, ini nggak punya anak. Karena dia tidak punya anak, dia diam-diam menikah dengan perempuan yang lain yang sah secara agama. Ada walinya, ada saksinya, dan juga syarat dan rukun semua terpenuhi. Tapi dia nggak berani mensosialisasikan. Bahaya. Walaupun pernikahannya sah, tapi bisa menyebabkan nyangkut di padang mahsyar, nyangkut di jembatan As-Sirat. Kenapa? Karena begitu si laki-laki ini meninggal, innalillahi wa inna rajiun, istri yang kedua yang dinikahi secara diam-diam punya anak. Jadi punya anak. Ya, dan mau tidak mau ketika pembagian warisan tidak hanya diberikan kepada istri yang tercatat secara administrasi negara yang tertulis dalam surat catatan sipil, tidak, ya, kedua-duanya adalah istri. Berarti apa? Kalau salah satu dari istrinya punya anak, bagian dari istri yang punya anak, ya, dia adalah jatahnya kan 1/8. 1/8 bukan istri pertama 1/4, istri kedua 1/8, tapi 1/8 dibagi 2. Dan sisanya yang lain, ya, karena dia mungkin punya anak laki-laki dan perempuan dari istri yang kedua. Nah, istri yang kedua ini yang dinikahkan secara diam-diam, maka anaknya akan mendapatkan dari warisan. Masalahnya adalah ketika ini tidak tercatat, ketika misalnya istri pertama nggak tahu, ada pernikahan diam-diam yang secara sah, lalu emosi, ya, yang naudzubillah min dzalik, malah mengakibatkan ya pembagian warisannya tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, ada bel. Oh udah. Ya, ini yang perlu difahami. Jangan sampai terputusnya silaturahim bukan sekedar udah nggak ketemu lagi, ya, lama nggak lebaran, bukan itu. Tapi adakah kezaliman-kezaliman yang dilakukan ya dalam hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ini salah satu dari contoh terputusnya silaturahim yang mengakibatkan kepingin reuni akbar gak jadi ya gara-gara terputusnya silaturahim. Kemudian yang berikutnya nih yang Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita, kamu gak hanya reuni akbar dengan keluarga besar, bisa jadi sebenarnya sesama manusia, apalagi orang-orang beriman, itu lebih tinggi hubungan kamu, interaksi kamu, karena disebut dengan ukhuwah fillah, ya, ikatan persaudaraan karena Allah. Dan Allah juga memberikan kesempatan kepada kita. Kalau nanti, di akhirat kamu punya visi dan misi, tidak hanya masuk surga sekeluarga, kamu pun diberi kesempatan untuk masuk surga bersama dengan komunitas. Ya, komunitas yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bertemu dan berpisah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat yang ke-67 sampai 69. Karena kalau yang di ayat ke-70-nya kan itu suami istri. Tapi kalau di ayat ke-67
Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla, nanti orang-orang yang bertemu saling mencintai, dia di akhirat itu akan saling bermusuhan, ba'duhum li ba'din adu, akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, karena takwa. Nah, ini dikuatkan dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, yang ketika mereka sudah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Aden yang paling rendah, mereka udah mengabsen, alhamdulillah, bapak-bapak, pasangan dan anak keturunannya udah ketemu nih, alhamdulillah. Nah, mereka setelah mengabsen keluarga besar, nggak begitu saja, mereka akan mencari mana teman-temanku, kok nggak ketemu, dan mereka langsung mengadu kepada Allah. Ya Allah, mana teman-temanku? Kok aku nggak bertemu dengan mereka? Padahal dulu waktu di dunia aku ngaji bareng, aku sholat bareng, aku haji bareng, aku banyak beramal soleh bareng dengan mereka. Kenapa kok nggak ketemu? Nah, pada saat itulah Allah akan menyuruh orang ini mencari teman-temannya yang bisa jadi masih nyangkut di neraka. Diminta untuk dibawa dan keluarkanlah mereka semua dari api neraka karena cinta kita dengan sesama saudara kita yang ketemu waktu di dunia dalam rangka berbuat baik. Ya, dalam rangka beramal soleh bareng-bareng. Ya, seperti dengan taklim kita ini. Ya, bukankah kita awalnya tidak kenal, tapi kita diperkenalkan ya dengan duduk bareng untuk ngaji bareng, untuk proyek kebaikan bareng, untuk sholat bareng, untuk buka puasa bareng, untuk haji bareng. Ya, yang tadinya tidak kenal tapi amal soleh lah yang mempertemukan kita. Ini nggak akan dibiarkan begitu saja. Nah, semua akan direkam jejak, ya, didokumentasikan, dan pada saat nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini akan saling mencari teman-temannya. Mana teman-temanku? Kok nggak ketemu nanti di surga? Diminta oleh Allah, cari di neraka dan keluarkan saudara-saudaramu itu, teman-temanmu itu dari api neraka. Juga dalam surat At-Taubah nih disebutkan lagi, ya, kalau Allah itu menyuruh orang-orang beriman nggak hanya kumpul keluarga, tapi kumpul komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang dulu waktu di dunia saling tolong-menolong dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka menegakkan sholat, dalam rangka menunaikan zakat, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, itu semua akan diminta untuk bertemu. Dan wajar, ya, para salafus soleh, Imam Syafi'i, Ibnu Jauzi, kalau udah selesai bertemu dengan teman-temannya dan saat berpisah, mereka akan selalu saling mewasiatkan. Kalau nanti kalian masuk ke dalam surga dan kalian tidak jumpai aku, tolong jemput aku di neraka. Artinya apa? Pertemuan dengan saudara beriman yang sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, ini adalah kartu akses yang luar biasa untuk saling berikan syafaat. Dan itulah orang-orang yang beriman. Jadi berkumpul bersama dengan orang yang beriman, suka dengan kebersamaan dalam berbuat baik, ini adalah modal menjadi bekal buat kita untuk reuni akbar bersama dengan komunitas. Ya, tapi jangan lupa, sekali lagi, jangan sampai pertemuan dengan komunitas juga pertemuan yang menyebabkan terputus silaturahim, ya, karena hal-hal yang bisa jadi, ya, sebab unsur ketidak suka kita, unsur penyakit hati kita yang akhirnya memutuskan silaturahim, ya, dengan komunitas-komunitas yang baik. Nah, juga jangan sampai nih kita terjerat dengan amanah bersama dengan komunitas. Ya, misalnya apa? Ya, saking percayanya, mungkin kan ada transaksi bisnis di antara kita, ada transaksi simpan pinjam, ya, di dalam komunitas kita. Ini jangan sampai hal-hal yang sekecil soal uang, soal ekonomi, ya, soal bisnis, ini merusak silaturahim. Karena ini bisa membuat bangkrut di akhirat. Mulai hari ini, ayo teman-teman, doanya kita harus idealis. Jangan doanya kita seperti doanya orang-orang yang pesimis.
saya mah yang penting nggak masuk neraka aja deh, ya, biar cuma nyium bau surganya aja udah alhamdulillah. Nah, orang-orang yang cuma bilang yang penting nggak masuk neraka, bisa jadi mereka nggak masuk surga dan juga nggak masuk neraka. Di mana mereka? Nyangkut di jembatan Al-A'raf. Dan hari ini kita diminta untuk idealis, ya, karena di dalam surga nanti Allah memberikan pilihan. Ada surga yang paling rendah, itulah surga Aden. Ada surga yang tertinggi adalah surga Firdaus, dan semua kriteria surga-surga tersebut Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memilihnya, untuk menjalaninya, karena mau masuk surga yang mana, itulah surga yang menjadi pilihan kita. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita idealisme ketika minta surga, mintalah surga Firdausal A'la. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mira. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah Hamidah. Saya speechless dari tadi. Masya Allah, jadi saya langsung pengen bilang Ustazah, nanti kalau di surga nggak nemu saya, tolong cari saya ya Ustazah. Iya, baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah materinya lumayan, bukan lumayan, Masya Allah, sangat luar biasa sekali gitu. Jadi banyak reminder kita, terutama buat suami, anak-anak ya, dan link yang terdekat kita, supaya kita jangan sampai bangkrut ya, dan kita bisa beramai-ramai semoga bersama seluruh keluarga besar kita, baik yang ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah, bersama-sama ke surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, saya mau tanya dulu Ustazah boleh sampai jam 17.15 atau sampai jam berapa? Boleh. Oh iya, baik Ustazah. Kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya silahkan, atau mau baik boleh lewat tulisan maupun raise hand, jadi nanti bisa bertanya langsung kepada Ustazah. Silakan. Kalau belum ada, saya dulu deh Ustazah yang mau bertanya. Oh, ada Mbak Nining. Baik, ada Mbak Nining yang mau bertanya. Silahkan, mau langsung membuka mic dan kameranya. Mbak Nining, silahkan. Dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hamidah, Masya Allah, materinya saya terkesan sekali, dan mungkin juga itu suatu hal yang kedengaran nggak? Saya suka nggak kedengaran nih kalau bicara. Jernih Ibu, alhamdulillah. Ya Ustazah, untuk ini sebenarnya banyak sekali yang berkecamuk dalam kepala saya ini, yang ingin ditanyakan, tapi mungkin salah satu aja yang saya ingin ditanyakan, bahwa sebetulnya bahwa itu yang bersangkutan dengan syafaat ya, bahwa atau salah seorang itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, jadi membawa sesuatu, memberikan sesuatu untuk masuk surga. Nah itu saya masih apakah dari orang-orang yang soleh gitu, apakah hanya orang-orang soleh saja, misalnya tinggi dari keluarga, dari tadi seperti yang Ustazah jelaskan juga, bahwa bagaimana gitu kriterianya yang kita bisa ke sana itu, karena untuk masuk surga itu ternyata tidak mudah dan perlu usaha di sini, perlu usaha yang memang ya perlu perjuangan lah gitu. Jadi bagaimana kita untuk bisa mencapai ke sana, kita juga bisa saling memberikan manfaat atau syafaat nanti kepada, selain untuk keluarga kita, juga kita untuk teman-teman kita gitu. Apakah kriteria mana sehingga kita katanya kalau
saya mendengar itu bahwa kalau ada orang soleh, peganglah dia, yang dia bisa memberikan juga, hanya tidak mengiyakan walaupun dia salah, tapi juga memperbaiki dan menegur kalau kita salah, dan juga ya memperingati lah gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu Ustazah bisa memberikan pencerahannya buat kami, terutama di sini, ya sekeluarga dan juga teman-teman kami di sini. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Ustazah biar Oh, langsung ya. Oke. Silakan. Jazakumullah Bu Nining. Al-Quran adalah petunjuk untuk siapapun manusia yang memang menerima dan siap diatur dan menyambut Al-Quran. Karena Al-Quran tidak dikhususkan hanya orang-orang yang kategori alim ulama, yang kategori para kiai, ya, tapi Al-Quran ini ditujukan seperti tadi surat Ad-Dzariyat aja deh, surat 51 dari mulai ayat ke-18, ya, itu Allah sebutkan untuk penghuni surga Firdaus. Atau yang cukup familiar ayatnya di antara kita, surat Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun, surat ke-23, Allah menyebutkan secara umum, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada siapapun orang-orang beriman yang mereka disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun itu punya kriteria sholatnya, kriteria zakatnya, bekal-bekalnya ya. Nah, mereka nanti akan alladzina yarisuna firdausa. Merekalah sebagai pewaris surga Firdaus. Nah, dari sinilah, karena Allah tidak memanggil secara spesial tertuju untuk A, B, C, D, wahai arif alim ulama, wahai para kiai, wahai para ustadz, wahai para ustazah, kan enggak. Allah menyebutkan pada orang-orang beriman. Dari sinilah berarti ketika kita ingin memberikan syafaat, bukankah orang yang bisa memberikan syafaat, syaratnya cuma satu, dia udah masuk surga. Kalau belum masuk surga, nggak bisa. Seperti para nabi. Kalau ibu lihat ya, teman-teman lihat di file yang sudah saya kirim ke Mbak Dina itu, ya, di Padang Mahsyar, semua orang berkumpul kan termasuk para nabi. Belum ada yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena pintu surga masih tertutup. Siapa yang diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang diberikan kuncinya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad yang diberikan kunci. Maka Nabi Muhammad bersegera dipercepat oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena semua orang kan kepingin masuk ke dalam surga, tapi masih tertutup. Maka Nabi Muhammad dialah yang pertama kali dipersilahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga. Nah, begitu Nabi Muhammad dipersilahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga, ya, siapa yang bersama dengan Rasulullah SAW ngantri, ya, jadi ngantri untuk siap-siap masuk ke dalam surga juga para nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semua ikut nempel ke Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah udah masuk ke dalam surga, mereka pun akan masuk ke dalam surga, barulah mereka bisa memberikan syafaat. Kalau belum masuk ke dalam surga, nggak bisa. Tapi luar biasa, Ibu, apa yang terjadi. Ketika Rasulullah SAW membuka pintu surga, ya, Rasulullah SAW ternyata nggak masuk ke dalam surga. Tertahan, ya, dan menahan dirinya. Rasulullah langsung ketika sudah membuka pintu surga, Rasulullah berbalik arah. Ya, berbalik arah di pintu surga, Rasulullah berbalik arah menunggu umatnya. Yang akhirnya para nabi yang lain juga tertahan, nggak bisa masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah SAW tertahan menunggu umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Karena aku menunggu umatku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan umatnya Nabi Muhammad terlebih dahulu yang masuk ke dalam surga.
Dan proses percepatannya itu ya dengan macam-macam. Ya, misalnya 7 golongan masuk ke dalam surga, atau dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, mereka yang tidak pernah meruqyah, tidak pernah diruqyah, yang tidak pernah melakukan ramalan. Nah, 70.000 golongan ini dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan kita umat Nabi Muhammad nih, umat yang paling belakangan kan hadir dibanding umat-umat Nabi sebelumnya. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita, ternyata Allah nggak melihat kamu hidup di zaman mana. Karena kamu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu diminta oleh Allah segera karena nabimu, ya Rasulmu menunggumu. Dan luar biasa nih untuk kita umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Pada saat kita melintas di jembatan As-Sirat, ya Nabi Muhammad menjadi among tamu kita, menunggu kita, dan para nabi yang lain apa yang mereka lakukan? Mereka pun mendoakan kita. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Berarti apa? Kita umat akhir zaman, tapi karena kita umat Rasulullah SAW, kita banyak diberikan keistimewaan. Nah, kenapa saya ceritakan lebih dahulu keistimewaan umat Nabi Muhammad? Agar umat Nabi Muhammad punya idealisme. Ya, dengan apa persiapan kita memberikan syafaat? Ya, modal yang pertama kita harus idealisme dengan positive thinking. Kita positive thinking dulu. Jangan sampai kita berpikir, ya Allah, siapa gue? Ya Allah, apa amal saya? Kiai bukan, ustadz bukan, ya ulama bukan. Modal kita apa? Mau masuk surga, apalagi mau berikan syafaat. Ya, kamu udah diistimewakan sama Rasul. Kamu udah diistimewakan sama Allah. Udah kamu diberikan keistimewaan, kok kamu sendiri tidak pede, tidak positive thinking. Ya, karena modal pertama, kita positive thinking dulu. Ya, modal yang kedua, kita berdoa. Berdoa dulu. Ya, seperti dalam surat Al-Fatihah, doa kita dalam surat Al-Fatihah itu dahsyat loh. Kita kepingin masuk surganya, bukan masuk surga belakangan. Tapi apa? Masuk surganya. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Saya kayak apa sih jalannya Allah beri nikmat? Itu kan langsung dijawab sama Allah. Dialog kamu baca surat Al-Fatihah, itu jawaban Allah surat An-Nisa, ayat ke-68-69. Pada saat di ayat ke-6 ya, kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, langsung dijawab sama Allah. Pasti kamu akan ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Nah, ketika ayat ke-7 kita doanya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus ini, jalan yang Allah beri nikmat, ya Allah, langsung dijawab sama Allah di ayat yang ke-68-nya. Ya, wa mayyuti'illah wa rasul. Kamu kepingin jalan yang lurus, udah selama di dunia, kamu taat aja sama Allah. Kamu taat aja sama Rasul. Maka kalau kamu taat sama Allah dan Rasul, maka nanti kamu akan dibersamai dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang soleh. Kapan kita dibersamai para nabi? Nggak mungkin di dunia, orang mereka udah pada meninggal. Kapankah kita dibersamai oleh para nabi dan As-Sirat ini? Ketika berdoa dalam seperti itu, maka ke mahsyar, kita dipilih oleh Allah. Ini loh, setiap 17 kali dalam sholatnya, dia minta selalu dibersamai oleh para nabi. Itu, nabi-nabi mau masuk surga. Maka kita dipilih oleh Allah. Ketika kita akan melintasi jembatan As-Sirat, bukan siapa-siapa kita, tapi karena positive thinking kita, doa-doa kita, ternyata kita di jembatan As-Sirat, di sana ada Rasul yang menunggu kita. Ya, di sana ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, Asia, Fatimah, itu semua bersama dengan kita. Bukan melihat siapa kamu, tapi doa-doa kita yang kita baca 17 kali dalam salat kita. Jadi modal yang kedua, setelah yang pertama tadi positive thinking, yang kedua dengan doa-doa kita, nah, yang ketiga apa? Dengan doa tadi, berarti moga-moga Allah mudahkan kita beramal solih.
seperti amal solehnya para penghuni surga Firdaus. Misalnya apa yang dalam surat Al-Mu'minun, sholatnya khusyuk, dijaga diri dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Kenapa kok kamu bisa khusyuk? Kenapa kok kamu gampang banget ya respon cepat terhadap kebaikan? Bisa jadi bukan karena nafsu kita, tapi Allah mudahkan langkah-langkah kita. Karena kamu positive thinking, kamu selalu menguatkan dengan doa, dan Allah mudahkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, mulailah dengan positive thinking. Insya Allah, moga-moga Allah mudahkan kita. Ya, kita nggak sekedar masuk ke dalam surga, tapi kita dibersamai oleh para nabi. Kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam surga, kita pun mendapatkan kartu akses untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Nini dan teman-teman semua. Kemudian jelas ya Mbak Nining jawaban dari Ustazah. Baik, yang kedua ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustazah, kalau tadi yang tersangkut di jembatan, bagaimanakah akhir dari kondisi mereka? Apakah selamanya tersangkut? Atau jika akhirnya mereka sudah saling mengikhlaskan, akhirnya tetap bisa masuk surga? Kemudian apa benar anak penghafal Quran bisa memberikan syafaat ke 10 orang keluarganya masuk surga? Ya, jazakumullah. 2 pertanyaan ya. Nah, jadi yang pertama, nasib orang-orang yang digantung di Al-A'raf. Apakah dia selamanya di Al-A'raf? Tidak. Bagaimana akhir nasibnya? Tergantung para korban-korbannya. Kalau korban-korbannya udah di surga, ya misalnya nih korban-korbannya orang-orang solih. Ya kita ngutang sama orang yang solih. Orang yang solih ini memaafkan, mengikhlaskan, ridho. Kita bisnis sama orang-orang yang solih. Ya, kita berinteraksi, yang kita sakiti adalah orang-orang yang solih. Dan mereka, para korban-korban kita, ternyata menjadikan kesabaran atas kezaliman kita, membuat dia masuk ke dalam surga. Enak kalau korban-korbannya orang solih. Bisa jadi ketika orang-orang solih sebagai korban, udah enak-enak di surga. Dia kan, kalau dilihat dari surat Al-A'raf, ya, rijalun ya'rifuna kulla bisimahum, yang digantung itu kan bisa dikenali. Nah, orang-orang solih sebagai korban itu bisa jadi ngelihat, loh, Pak itu digantung, kenapa? Bukankah dulu dia punya hutang sama kamu? Walaupun kamu mengikhlaskan, bukan berarti digugurkan dosanya. Lah dia kan sebagai pelaku punya kewajiban untuk menggugurkan. Jangan sampai, ya Allah dia aja udah ikhlas, masa Allah nggak ikhlas? Ikhlasnya dia tidak menggugurkan dosa kamu. Ikhlasnya dia pahala buat dia. Nah, ketika mereka sudah ada di dalam surga, bisa jadi, ya Allah, aku sudah enak di surga. Ya, bisa jadi dia memberikan syafaat, turunkan orang-orang itu, biar mereka masuk bersama dengan kami di surga. Enak. Nah, yang khawatirnya, yang kita takuti, para korban-korbannya masih di neraka. Kan begitu, ya, masih di neraka. Apes kita. Ya Allah, enak banget. Udahlah di dunia dia nggak bayar, masa sekarang dia nggak dibakar? Kan kalau di Al-A'raf itu dia nggak kena api neraka, karena digantung. Dia masuk ke dalam surga enggak, dia diceburin ke neraka juga enggak. Nah, korban-korbannya yang masih ada di neraka, bisa jadi, ya Allah, aku tuntut keadilan. Nggak ada emas, nggak ada perak, maka mau tidak mau ditimpakan pahala-pahala untuk membayar dosa-dosanya. Syukur-syukur kalau pahalanya banyak. Nah, kalau pahalanya habis dengan hutang piutangnya yang terlalu banyak, dengan amanah-amanah yang dia khianat, nah itu bisa jadi. Makanya nih, bukan hutang piutang sekarang aja, bisa jadi utang piutang dulu, kezaliman dulu waktu kita masih jadi preman sekolah, ya, jadi preman merah putih, preman putih biru, ya preman putih abu-abu, kan bisa jadi. Ya, kita bilang ke tukang jualan, ya, ke kantin, berapa yang dimakan? 1. Ya, jadi cuma lapor bakwan 1, padahal 1 dimakan, 1 ditanggung
tangan kanan, satu tangan kiri, kan begitu. Nah, kantin-kantin itu tidak dibiarkan oleh Allah mengalami kerugian. Itu malaikat raqib dan atid mendokumentasikan. Nah, ngerinya ibu-ibu kantin kalau dia masih ada di neraka, dia akan mencari para siswa-siswi yang dulu membohongi pada saat bisnis. Ya, dan itu dengan emas ataupun ditimpakan dengan tidak bisa dengan emas, berarti mau nggak mau dengan pahala atau ditimpakan dengan dosa-dosanya. Jadi tergantung korban-korbannya. Nah, ini pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apa betul ya anak-anak itu bisa memberikan syafaat? Tidak hanya 10. Yang namanya syafaat ya itu tergantung dari tergantung dari kualitas yang dia lakukan, dan nggak hanya penghafal Al-Quran. Ya, jadi ada hadis penghafal Al-Quran, juga ada hadis yang diminta oleh Allah. Tidak hanya kita menghafal Al-Quran yang memberikan syafaat, bisa jadi di dalam hadis Rasulullah itu juga mereka yang membaca Al-Quran lalu melengkapi dengan mengamalkannya. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Iqra, bacalah, kemudian naiklah. Bacalah, kemudian naiklah, dan pada saat itulah ketika mereka yang sudah ada di posisi yang paling atas, maka mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya dipakaikan mahkota, dan dia diberikan kesempatan dalam surat At-Tur tadi, surat 52 ayat 21. Itu nggak terikat cuma 10, tapi dia bisa diikuti oleh anak keturunannya. Yang penting syaratnya adalah silsilah anak keturunan. Tuh, anak keturunan. Ya, jangan sampai, mohon maaf nih, misalnya nih, yang jadi penghafal Al-Quran itu anak yang diceraikan oleh bapaknya. Ya, jadi anak yang ibunya diceraikan oleh si bapak, dan bapaknya udah nggak mau lagi ngurusin, nggak mau lagi ngakuin ya sebagai anak, udah jadi mantan anak. Kan ada kalanya begitu pernikahan di Indonesia. Udah perceraian, udah pokoknya terputus sama sekali. Keluarga dari kakek neneknya juga terputus sama sekali. Kalau ternyata anak ini adalah penghafal Al-Quran, anak ini adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, nggak bisa itu ketarik kakek neneknya, nggak bisa itu ketarik bapaknya. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan sebagai mantan keluarga, mantan anak. Jadi tergantung kembali kepada menjaga atau tidak menjaga silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga jelas ya, Dian. Ada satu lagi nih Ustazah. Assalamualaikum. Jika sudah berteman dengan seseorang demi Allah, sudah pula berhaji bersama, mengingatkannya untuk tidak lupa melakukan zakat dan lain-lain, tapi kenapa teman itu masih masuk neraka, sehingga kita harus memohon kepada Allah agar ia dikeluarkan dari neraka. Bukankah dia adalah teman baik dunia dan akhirat dan tidak seharusnya masuk neraka? Bukankah di dalam ayat Al-Quran, faman kana mithqala dzarratin khairan yarah, faman kana mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa dia masuk neraka? Bisa jadi selama dia hidup ada dosa-dosa yang belum dia gugurkan. Entah dosa dengan Allah atau dosa dengan manusia. Bukankah semua manusia adalah pendosa? Mereka yang masuk neraka, mereka orang yang rugi. Ketika waktu di dunia dikasih kesempatan hidup panjang, kok tidak menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau ditanya, udah haji bareng, siapa yang menjamin orang yang berhaji bareng masuk, orang yang pergi haji, itu semuanya masuk ke dalam surga. Kan ada juga ya hajinya mabrur, tapi 2 tahun berikutnya mantan mabrur. Karena semua tergantung dari akhir kehidupannya. Apakah ketika akhir kehidupannya dia husnul khotimah atau mantan ya orang yang berbuat baik, berarti kan su'ul khotimah. Jadi babnya bukan orang yang berhaji kok masih masuk neraka, ya orang yang zakat kok masuk neraka. Lihat di akhir kehidupannya. Apakah masih menyisakan
dosa-dosa yang belum sempat dia gugurkan. Karena semua manusia adalah pendosa. Ini mungkin yang bisa saya ingatkan. Ya, karena sekali lagi kita ini umat Nabi Muhammad disayang banget sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kesempatan bertaubat malam yugorgir selama nyawa belum ditenggorokan, agar siapapun di antara kita yang kita sadar kita adalah pendosa, ya Allah please tolong ya Allah, sebaik-baik umur saya di akhirnya, sebaik-baik amal kami di penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari saat berjumpa denganmu. Ya, ketika kita iman itu kan naik dan turun, tapi berharap pada saat malaikat Israel menjemput, lagi cakep-cakepnya iman kita, lagi cakep-cakepnya amal kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bunda, apalagi ada pertanyaan lagi ya? Ternyata. Jadi, iya. Ustazah. Iya, boleh. Ya, ini ada satu pertanyaan tapi minta ditanyainnya anonimus, jadi nggak mau ketahuan siapa. Yaitu kalau walaupun sudah berusaha sekuat kemampuan kita, namun keturunan kita ada yang keluar dari Islam, apakah mereka bisa ditarik masuk surga kelak? Tuh. Yang surat At-Tur ayat ke-21, syaratnya adalah iman. Ya, syaratnya adalah beriman. Ya, masalah dia beriman tapi masih punya dosa, beriman tapi ya dia bolong-bolong sholatnya, ya ketika dibakar dulu di api neraka, kan bisa jadi dia masih punya dosa. Nah, itu sangat terbuka kemungkinan dia mendapatkan syafaat hanya dengan iman. Ya, kalau udah di luar keimanan, nah ini sudah tereliminasi dari kriteria yang saling memberikan syafaat. Ini ada dua lagi, Ustazah, terkait kezaliman atau ketidakamanahan yang dilakukan. Bagaimana jika kita lupa, Ustazah, apa yang harus dilakukan? Nanti orang-orang terzalimi akankah menagih di akhirat sedang kita sudah bertaubat? Alhamdulillah kita hidup di zaman virtual, di zaman teknologi yang bisa menyambungkan orang-orang yang jauh tidak pernah bertemu di lintas benua, ya lintas daerah kan kita bisa bertemu. Manfaatkan pertemuan-pertemuan medsos ini, ya manfaatkan pertemuan-pertemuan dengan virtual ini, grup WhatsApp, grup Facebook, ya, dan disitulah kita ada kalanya nih kalau kita sebagai pelaku ya lupa dosa kita, lupa sangkutan kita, tapi biasa aja nih korban-korban inget. Nah, manfaatkan ketika misalnya kita ada di grup alumni SD, alumni SMP, bukalah diskusi dan bukalah saling memaafkan. Misalnya, siapa di antara teman-teman mungkin masih ada yang ingat janji-janji yang belum saya tunaikan, jangan udah meninggal baru keluarganya begitu. Bisa jadi orang bukan nggak mau nagih, ya udah mati bagaimana, tar gue tagih di akhirat kan ngeri. Nah, mumpung kita masih hidup, ada alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, jangan lihat aduh kagak kualitas banget isi share-sharannya, jangan lihat itunya. Kita hanya ingin menyelamatkan diri kita jika ada di antara mereka sebagai korban-korban kita. Karena yang namanya korban pasti ingat. Ya, ada nggak di antara teman-teman nih, ya sahabat merah putihku yang janjiku yang tidak tertunaikan. Emang inget nggak lo waktu begini-begini? Bisa jadi kan teman kita yang jadi korban yang dijanjiin inget. Iya, katanya lo kalau dapat nilai segini katanya mau nraktir, boro-boro nraktir, lupa. Nah, kita kan jadi yang lupa. Tapi para orang-orang yang dijanjikan, para korban-korban masih ingat. Jangan jauh-jauh, ke anak juga begitu. Coba tanya sama anak, ada nggak di antara anak-anak ya yang pernah dijanjikan sama mama, dijanjikan sama bunda, dijanjikan sama umi. Bisa jadi kita lupa. Jadi anak kita ada, inget nggak dulu katanya aku pengen ikut pergi nggak boleh, ntar mau dibeliin es krim, boro-boro, padahal tuh udah kebayang. Bisa jadi kan anak kita inget,
Nah, karena biasanya gitu tuh, alhamdulillah, korban-korban mah nggak lupa. Kita nih yang pelaku-pelaku yang suka lupa. Manfaatkan momen-momen itu. Kalau ternyata nggak ketemu, kita sadar kalau kita memang tipe yang seperti apa. Misalnya, ya Allah Ustazah, tadi ngomongin bakwan waktu SD, gue banget deh. Ya, bilangnya mah ngakunya beli bakwan satu, padahal mah satu di tangan atau di mulut. Ya Allah, gue banget. Tapi gimana? Sekolahnya udah digusur, udah nggak tahu. Nah, yang penting kamu tahu. Kamu ingat, kamu punya kezaliman itu. Udah. Ya, uang-uang orang-orang yang kita zolimi, kita titipkan kepada Allah. Caranya apa? Kita sumbangkan di tempat-tempat yang jariah, bukan atas nama kita. Kita akadkan kepada Allah, ya Allah, ini adalah uang-uang yang bisa jadi tukang jualan, tukang sayur, ya, semua orang-orang yang mungkin aku punya sangkutan, dan aku lupa, aku titipkan kepadamu. Nah, itu kalau kita titip pada Allah, begitu nanti mereka menggugat kita, kita tinggal bilang sama Allah, ya Allah, bukankah hutang-hutangku ketika dulu di dunia aku nggak ketemu, udah aku titipkan. Dan engkau sebagai saksi, sebaik-baik saksi. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, jadi inspirasi buat kita semua ya. Semoga abis ini kita semuanya pada sadar dan langsung melaksanakan tips-tips dari Ustazah. Ini yang terakhir Ustazah, bagaimana ya tipsnya agar menjadi suami istri menjadi sehidup sesurga, serta bagaimanakah tipsnya agar menjadi partner atau teman diskusi atau penasihat untuk suami? Kalau sama suami, tips yang pertama, cium dulu. Ya, kenapa? Jangan begitu tahu kayak begini nih, langsung. Mas, ini mas, tadi aku ngaji mas. Gini. Ya, sepinter-pinternya istri, sesalah-salahnya suami, nggak mau suami dipinterin, nggak mau suami disalahkan. Jadi, hal yang pertama untuk mengajak suami, tunjukkan rasa cinta kita. Tunjukkan rasa membutuhkannya kita kepada dia. Ya, cium dulu. Ya, aku kepengen masuk surga, tapi aku kepengennya sama kamu. Gimana dong? Katanya, nah ini. Ya, dengan memposisikan diri sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang diktator. Karena jujur, biasanya nih, antara suami-suami dengan istri-istri, yang rajin ngaji para istri. Ya, para suami mah cuman fasilitator. Sekarang aja virtual paling cuman ngasih fasilitator paket data. Kalau pengajian offline mah bisa jadi ya, disuguhkan makanan. Sok atuh nih dikasih uangnya sama suami. Aku perlu seragam, sok atuh. Jadi suami merasa bersyukur, alhamdulillah istri gue banyak banget seragam taklimnya. Berarti di zona aman kan gitu, daripada dia kongkos sana kongkos sini. Nah, namun nih istri-istri tolong hargai suami ketika materi ini jangan sampai menjadi dia karena ustazah di dalam rumah. Tanggalkan gelar-gelar kita, tanggalkan status sosial kita. Mau kita sebagai di luar ya, kita di luar sebagai dosen kah, sebagai manajer kah, sebagai siapapun lah ya, di luar, di rumah, tanggalkan semua itu. Kita adalah seorang istri yang posisinya di bawah suami untuk mengikat cintanya suami, kan gitu kan? Ya, kita mengikat diri kita bahwa kita ini butuh bimbingan suami ya, dengan cara yang baiklah. Makanya tadi saya bilang, tips yang pertama apa? Cium dulu. I love you, Pul. Aku tadi ngaji, aku kepengen masuk surga, tapi nggak mau cinlok di padang mahsyar. Aku maunya CLBK. Nah, kalau suami sudah merasa istrinya membutuhkan, istrinya menginginkan, ada kesepahaman yang sama, nah disitulah akan diskusi bagaimana visi dan misi dalam berkeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah ibu-ibu, ini tips yang terakhir mesti banget. Nah, abis ini dipraktekin ya semuanya. Iya, jangan sok pinter deh sama suami. Iya. Jelas banget, Masya Allah.
Jazakillah khairan Ustazah. Untuk ininya sesi tanya jawabnya sekarang ini Ustazah boleh minta tolong 3 pertanyaan singkat aja buat para peserta yang mengikuti dari tadi. Ini ada hadiah kecil-kecilan per orang. Oh, saya ngasih pertanyaan? Iya Ustazah. Oke, jawabannya by chat aja ya? Iya Ustazah. Nanti siapa yang paling cepat versi chat yang masuk dari host. Karena kan saya nggak tahu, bisa jadi kalau di chat itu mana yang duluan takutnya beda-beda kan gitu. Baik Ustazah. Iya. Nah, pertanyaannya boleh nyontek lah ya, karena kalau salah malah repot. Ya. 3 pertanyaan kita bermain cepat-cepatan dalam masalah surat-surat di dalam Al-Quran. Kan gitu. Oke. Tadi saya menyebutkan ada jembatan, ada tiang gantungan yang bernama Al-A'raf. Yang saya minta pertanyaannya adalah, sebutkan 2 surat sebelum Al-A'raf dan 2 surat setelah Al-A'raf. Nah itu. Silakan, boleh nyontek nih. Jadi silakan. Ya. Daripada nggak ada yang jawab, mendingan udah main cepet-cepetan nyontek. 2 surat sebelum dan 2 surat setelah. Pakai waktu nggak, Mbak Mira? Oh iya ya. Cuma 2 menit aja, ayo maksimal 2. Kalau udah 2 ada. 2 menit mah kelamaan. Iya 2 menit. Kelamaan kalau udah ada semuanya. 30 udah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ada pemenang. Ini ada 2 orang yang benar. Tapi yang paling duluan. Yang paling duluan, ya. Oh ya, Budin yang menang ya, Budin. Tapi karena Budin boleh nggak ya ini menang? Ya, pemenangnya Budin. Ya, kuis 1 yang pertama pemenangnya Budin. Ya, sekarang yang kedua, Ustazah. Al-Maidah, Al-An'am, kemudian setelahnya Al-Anfal sama At-Taubah. Betul ya? Oh, sebentar. Maaf. Budin nggak ada tanda sebelum dan sesudahnya, Ustazah. Jadi cuman Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah itu berlaku nggak ya? Betul lah. Oh, betul. Oke, baik. Jadi pemenang pertama Budin ya. Sekarang yang kedua, Ustazah. Yang kedua, Allah tadi meminta kita untuk masuk surga bersama dengan pasangan. Itu terdapat dalam surat Az-Zukhruf. Sama pertanyaannya, 2 surat sebelum Az-Zukhruf dan 2 surat setelah Az-Zukhruf. 30 detik aja ya waktunya, silahkan awas. 10 detik aja. 10 detik, oke. Orang udah nyontek 30 detik. Ya, silakan. 2 surat sebelum Az-Zukhruf dan 2 surat setelah Az-Zukhruf. Ayo silakan. Mira lah yang hitung. 10. Iya, Ustazah, saya udah pakai waker. Oh ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini yang jawab duluan Esdian W sebelum Az-Zukhruf, Fussilat dan Asyurat, sesudah Ad-Dukhan dan Al-Jasiyah. Oh ya. Tunggu, Afan. Ini yang pertama Fussilat, Asyura, bukan deng, yang pertama pengurus KMH ini Syafira ya, Ad-Dukhan dan Al-Jasiyah. Yang betul yang duluan adalah pengurus KMH yaitu Syafira ya. Bun. Pokoknya mah duluan versi chat yang masuk ke host deh. Iya. Jawaban kalau nyontek pasti benar. Baik. Kalau nyonteknya benar. Iya, jadi ini yang menang yang pertanyaan keduanya Bun. Ya, silakan Bun. Ya, Bun yang duluan. Baik, yang ketiga sekarang Ustazah. Sudah. Nah, yang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kan menyebutkan untuk kita
menyesuaikan dengan doanya malaikat, yaitu ada di dalam surat Ghafir. Pertanyaannya sama, 2 surat sebelum Ghafir dan 2 surat setelah Ghafir. Ya, 2 surat sebelum Ghafir dan 2 surat setelah Ghafir. Ya, silakan. Wah, Masya Allah, itu yang tadi di ketua kalimahnya nggak mau ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini baru nih. Yang pertama, kalau misalnya ya surat Sa'ad sama Az-Zumar yang sebelumnya Surat Shad. Surat Shad, astagfirullah. Surat Shad dan Az-Zumar, terus setelahnya Fusilat dan Asyura. Ya. Ya, karena Ghafir itu ada yang menyebut dengan Al-Mu'min. Baik. Jadi surat ke-40. Berarti kan 38 Shad, 39 Zumar, 41-nya Fussilat, 42-nya Asyura. Baik. Ya minimal kan jadi buka-buka nama-nama surat lah. Benar. Benar. Jadi kita udah punya 3 pemenangnya ya, insya Allah nanti vouchernya sebesar seorang 10 euro bisa ditukar di warung rame-rame.de. Silahkan nanti menghubungi ketua kalimahnya, Bun. Baik, Ustazah, sebelum kita tutup, saya minta tolong Ustazah karena beberapa hari ini di WA grup kami itu isinya tuh banyak yang keluarganya sedang sakit, kena COVID, terus ada juga yang sedang sakit juga, atau ada yang ada yang meninggal juga, Ustazah. Jadi di Jerman atau di Indonesianya? Keluarganya di Indonesia, Ustazah. Oh, di Indonesia. Di Indonesia jadi, lagi tinggi. Iya, jadi kami minta tolong Ustazah untuk berdoa biar semoga orang-orang yang keluarganya sedang di Indonesia sedang sakit agar disembuhkan, dan yang meninggal supaya husnul khotimah dan diberi kesabaran, Ustazah, dan doa. Ya, jazakumullah khair. Ya, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bersama kita adalah para malaikat dalam majelis ilmu. Berharap malaikat tidak beranjak sebelum mengaminkan doa kita. Ya, dan kita beberapa waktu belakangan ini benar banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, baik itu dari keluarga dekat maupun keluarga jauh, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang diwafatkan oleh Allah dicatat sebagai min ahlil khair, min ahlil jannah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diberikan kesabaran kepada keluarganya ya untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan, jejak-jejak kebaikan almarhum dan almarhumah. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Juga mungkin di antara kita, keluarga kita, saudara kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, dan yang lain yang sehat walafiat juga Allah berikan perlindungan dengan perlindungan yang paripurna. Allah lindungi dengan kesehatan, dengan afiat ya untuk beraktivitas, dan juga kita minta kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan dunia ini menjadi kembali barokah, ya kembali aman, sehat walafiat kita semua. Ya, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum syifaan la yughadiru saqamah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadhil quruna jundu min junudik wasrifhu minna min buyutina wa min azwajina wa min zurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la ta'iban illa qabaltah wala mujahidan fi sabilillah illa nasartahu ayatah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata mal abrar wa adkhilna jannata firdaus ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Hamidah dan jazakunallah khairan katsiran buat ibu-ibu dan akhwat semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa dipraktekin ya dari beberapa tadi tips-tipsnya termasuk ke suami dan ke WA grup baik SD, SMP maupun SMA gitu ya untuk mengikhlaskan. Kita tutup dan sebelum ditutup, jadi nanti setelah ditutup jangan di itu dulu ya, jangan close dulu, kita akan foto bersama. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insyaallah bulan depan dengan pembicara yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita foto dulu ya Ustazah. Silakan semua dibuka kameranya. Silakan Fir Ya, sebentar. Semuanya kasih Baba ya. ada 8 lagi nih. Ya, Bun, Rita. Udah. Ini Bun. Loh, kok ada 2 Bun-bunnya? Oh iya. Cedewi dan Ida, ya nggak apa-apa. Silakan. Rita, udah nggak mau lagi? Nah, silakan. Bentar ya. Ini semuanya. 1, 2. Maaf. Aduh, ada tulisan. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Sudah. Terima kasih. Ya. Baik, Siron buat akhwat semua dan Ustazah. Ya, makasih Ustazah. Ya, pamit ya. Iya, silakan. Sampai Sama-sama. ketemu lagi Ustazah. Ya. Yuk. Udah nanti makasih lagi. Insyaallah. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kalimah. Pamit. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Bun, Masya Allah. Nanti kita semuanya. Keren acaranya. Maaf lahir batin ya. Ya. Makasih sama. Anin. Lahir batin, kelas-kelas Ya, mohon maaf lahir batin.
Bukan diiniin dilunas. Mudah-mudahan nggak ada yang terzolimi sama Ditagi lah, saya. ditagi ya. Ya, aku masih ada utang beneran sama Eca, sama Budin. Pamit Aduh, ya. Allah. Ya, silakan, silakan, Mbak. Assalamualaikum, makasih ya. Ya teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fred.